Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekolah Tumbal. Kisah ini tulis oleh akun Twitter @ainur. Nama tokoh dan nama tempat sengaja saya samarkan agar tidak ada masalah buat kedepannya dan tidak ada belah pihak yang dirugikan. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Perkenalkan, nama saya Ririn. Tahun 2012. Saya terpaksa harus pindah sekolah karena ayahku akan ditugaskan di luar kota oleh perusahaannya. Saya, ibu, dan kedua adekku mau tidak mau harus berpindah rumah kembali dan harus mencari sekolah baru untukku menimba ilmu nanti. 2 hari kemudian, kami berangkat ke salah satu kota tempat ayahku bekerja. Di sana, kami sudah difasilitasi rumah yang agak besar dan terkesan megah oleh perusahaan tersebut. Hari-hari berikutnya setelah berada di kota baru itu, saya disekolahkan di salah satu sekolah swasta yang tepatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku yang baru. Hari pertama sekolah berjalan seperti biasa, sama seperti orang sekolah pada umumnya. Waktu itu jam istirahat dimulai. Saya yang selalu dibekalkan makanan oleh ibuku memilih untuk memakan bekal itu ketimbang harus pergi ke kantin sekolah. Memang, saya yang kala itu baru sehari bersekolah di sekolah tersebut, belum memiliki satupun teman untuk diajak mengobrol. Setelah selesai makan, saya pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk membaca buku sekedar menghilangkan rasa jenuhku, menunggu jam belajar dimulai kembali. Jarak dari kelas ke perpustakaan lumayan jauh. Saya harus melewati lorong-lorong sekolah agar bisa tiba di sana. Sekedar info aja, sekolahku adalah sekolah swasta terfavorit di daerah itu. Setelah berjalan agak lama, saya pun tiba di sana, dan kudapati sudah banyak siswa-siswi yang sedang berada di dalam perpustakaan itu. Langsunglah saya bergegas mengambil buku yang saya suka, yaitu buku yang berkaitan dengan pelajaran biologi. Kubaca halaman demi halaman buku tersebut. Sampai seketika, ada yang menepuk pundakku yang mengakibatkan aku terperanjak kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata, di belakangku sudah ada 2 siswi yang sedang tersenyum ke arahku. Is, biasa aja kali. Iya, kamu siswi baru di sini kan? Kenalin, aku Sinta. Ucap salah siswi tersebut. Maaf, tadi aku kaget. Aku Ririn, salam kenal juga ya. Jawabku. Habis, tadi aku perhatiin kamu fokus amat bacanya. Sahutnya kembali. Iya nih, lagi baca buku kesukaanku. Jawabku kembali. Oh iya, kenalin, ini temanku Neni. Aku Neni, salam kenal ya. Aku Ririn, salam kenal juga ya. Jawabku. Perwatakan Cinta dan Ririn yang bertolak belakang, yang dimana Sinta tipikal orang yang aktif dan terkesan cerewet, sedangkan Neni tipikal orang yang pendiam. Mereka pun menjadi teman pertamaku di sekolah baru ini. Hari-hari berikutnya kulalui dengan baik, dan sedikit demi sedikit sudah berbaur dengan lingkungan dan siswa-siswi yang lain yang menjadi teman sekelasku. Hari itu, saya sedang belajar di kelasku. Dikagetkan dengan suara gaduh dari halaman sekolah. Guru kami pun yang sedang mengajar kala itu bergegas memeriksa sumber suara kegaduhan tersebut. Semua siswa dan siswi yang bersebelahan dengan kelasku berhamburan berlari ke arah lapangan sekolah. Saya pun dan semua teman kelas ikut berlari ke tempat tersebut. Sesampainya kami di sana, alangkah kagetnya kami mendapati satu jasad siswi yang sudah tergeletak tidak bernyawa, sedang dikerumuni siswa-siswi yang lain. Entah disebabkan oleh apa, saya pun tidak tahu. Tetapi
Ki Maman yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sekolah tersebut menjelaskan kronologi dari jasad siswi tersebut. Ujarnya, siswi tersebut sedang dihukum karena terlambat masuk sekolah untuk membersihkan keliling halaman sekolah tersebut. Akan tetapi, ketika sedang membersihkan salah satu halaman gudang, siswi tersebut tiba-tiba teriak tidak jelas dan seketika jatuh. Pikirnya mungkin hanya sekedar kelelahan. Tapi ketika Ki Maman mengeceknya, ternyata siswi tersebut sudah dalam keadaan meninggal. Dengarku dari penjelasan Ki Maman tersebut. Sejam kemudian, polisi dan orang tua dari si korban datang ke sekolah tersebut. Dan kami dipulangkan lebih awal agar tidak mengganggu penyelidikan yang dilakukan polisi saat itu. Saya yang kala itu merasa lapar, memutuskan untuk pergi ke kantin terlebih dahulu. Ditemani kedua temanku yaitu Sinta dan Irin, kami pun berangkat. Di sela-sela kami sedang memakan jajanan yang kami beli, terdengar sekilas percakapan dari penunggu kantin yang sedang mengobrol dengan penunggu kantin yang lain. Malang sekali gadis itu, harus menjadi tumbal selanjutnya dari perbuatan biadab kepala sekolahnya, ucap mereka dengan nada yang pelan. Saya pun tidak terlalu paham akan apa yang mereka bicarakan, akan tetapi satu kata yang membuat bulu kuduku berdiri, yaitu kata tumbal. Tak, kamu kedengar gak? Ucapku sembari memberi isyarat dengan mataku. Sinta dan Neni hanya membalas perkataanku dengan anggukan dan memberi isyarat kepadaku untuk diam. Kami pun mempercepat makan kami dan segera beranjak dari kantin tersebut untuk segera pulang. Akan tetapi, ketika kami sedang berjalan di lorong sekolah yang menuju ke arah parkiran, tatapanku tertuju ke salah satu ruang kelas yang berada di lantai 3. Entah benar atau hanya penglihatanku, sekilas terlihat bayangan hitam besar dengan bola mata yang menyala merah sedang memperhatikan kami yang sedang berjalan. Saya pun memberi isyarat kepada kedua temanku untuk mempercepat langkah kakinya, dan mereka pun mengangguk seperti paham akan apa yang saya maksud. Setibanya di parkiran sekolah, kami pun berpamitan dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan, saya yang sedang mengendarai sepeda motorku dikagetkan dengan jatuhnya ranting pohon yang tepat jatuh di depan sepeda motorku. Untung saja, saya masih bisa mengerem sepeda motorku dan tidak terjadi apa-apa kala itu. Astagfirullah, apalagi ini? Gumamku dalam hati. Dengan perasaan yang sudah campur aduk, saya pun kembali menancap gas sepeda motorku agar cepat sampai di rumah. Setibanya di rumah, saya langsung memarkirkan sepeda motorku dan bergegas masuk. Di sana ada ibu yang sedang menggendong adik keduaku yang masih bayi. Loh, kok udah pulang lagi, Kak? Ucap ibu kepadaku. Saya pun menceritakan kejadian yang terjadi di sekolah kepada ibu. Dimulai dari ada siswi yang meninggal dan perkataan penunggu kantin sampai sosok yang kulihat di lantai 3. Jadi gitu, Bu. Terus kami disuruh pulang lebih awal. Ibu pun yang mendengar ceritaku barusan menyuruhku untuk selalu berwaspada dan berbanyak berdoa ketika berada di sekolah. Hari-hari berikutnya di sekolah. Setelah terjadi kematian dari siswi tersebut, setiap saya sedang berjalan ke kantin, saya selalu melihat sosok tersebut di lantai 3 yang selalu memperhatikan saya. Untung saja suasana di sekolah sangat ramai, sehingga tidak terlalu membuatku takut akan sosok tersebut. Tidak kerasa setahun pun berlalu. Saya yang kala itu naik ke kelas 12 atau kelas 3 SMA. Tibalah saatnya penerimaan siswa baru. Kebetulan saat itu saya ikut menjadi anggota OSIS dan ikut menatar siswa baru yang bersekolah di sekolah tersebut. Kala itu, acara penataran berjalan selama 6 hari. Hari pertama sampai hari keempat diisi acara biasa seperti perkenalan lingkungan sekolah dan lain-lain. Sedangkan hari kelima dan sampai ke-6 diisi dengan acara camping di sekolah. Hari pertama sampai ke-4 berjalan dengan lancar, tetapi di hari kelima sampai ke-6
sudah mulai terjadi kejanggalan. Saat itu sekitar jam 4 sore, kami para OSIS yang sedang melakukan penataran calon siswa baru sedang berkumpul di salah satu ruangan kesiswaan untuk membahas acara yang akan kami lakukan nanti malam. Sayang kala itu kebelet pengen buang air kecil, meminta izin untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Ditemani oleh Sinta, saya pun berangkat. Sin, nanti malam apakah terlalu berat ya penatarannya? Ucapku kepada Sinta. Emang setiap tahun seperti ini, Rin. Aku pun dulu seperti ini, malahan lebih parah, jawab Sinta. Oh, jadi gitu ya, Sin, balesku kembali. Tidak berselang lama, saya pun tiba di kamar mandi dan langsung bergegas masuk untuk buang air kecil. Sinta yang kala itu menungguku di luar seketika berteriak dan membuatku kaget. Sontak aja, saya pun mempercepat buang airku dan bergegas keluar untuk melihat Sinta. Ada apa, Sin? Kenapa? Itu, Rin, itu, ucap Sinta dengan menunjuk ke salah satu ruangan kelas yang berada tidak jauh dari kamar mandi tersebut. Saya pun memfokuskan pandangan saya ke arah yang tadi Sinta tunjuk. Ternyata di sana ada kepala sekolah yang sedang berbincang dengan makhluk tinggi besar berwarna hitam. Dengan kepala seperti kebau, entah sedang melakukan perbicaraan apa. Sontak aja saya melihat sosok tersebut memutuskan untuk bersembunyi dan menarik Sinta ke arah belakang pintu kamar mandi. Jangan berisik, Sin, ucapku sembari memberi isyarat kepada Sinta. Sinta pun mengangguk akan paham apa yang aku isyaratkan barusan. Saya pun sesekali memberanikan diri untuk mengintip lewat sela-sela pintu kamar mandi. Dan alangkah kagetnya saya, sekilas terlihat sosok tersebut seperti sedang mengkoyak tangan manusia yang hanya tinggal tersisa jari jemarinya saja. Dengan mulut yang bercucuran darah, sosok tersebut mengalihkan pandangannya ke arah kami berdua. Dan alangkah biadabnya, kepala sekolah tersebut malah asik menonton ketika sosok tersebut sedang memakan potongan tangan manusia tersebut. Kami pun yang sudah sangat ketakutan memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi. Dengan langkah yang mengenap-genap, bergegas kembali ke ruangan kesiswaan tersebut. Saya pun langsung memberanikan diri untuk menceritakan apa yang saya lihat barusan kepada orang-orang yang berada di sana, yang kala itu ada anggota OSIS dan guru kesiswaan. Yang kamu lihat barusan itu makhluk pesugihan yang dilakukan ke kepala sekolah ini, ucap guru pengawas kesiswaan yang bernama Bu Endang. Tapi kenapa, Bu? Kalau ibu tahu, nggak melaporkan perbuatan kepala sekolah itu ke polisi, jawabku. Ibu gak berani, Nak. Kami semua guru yang sudah mengetahui segala perbuatan biadab kepala sekolah itu diancam, Nak. Dan kami semua sepakat untuk menutup mulut karena nyawa kami taruhannya, ucap Bu Endang kepada kami. Kami semua yang mendengar ucapan Bu Endang hanya bisa terdiam dengan muka yang syok dan ketakutan. Takut akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh kepala sekolah biadab tersebut. Kami yang sedang berkumpul di ruangan kesiswaan dikagetkan dengan suara pengumuman dari speaker sekolah yang mengumumkan telah hilangnya siswa penataran yang bernama Ajis. Sontak aja kami pun saling bertukar pandang mendengar pengumuman tersebut. Dan terlintas di pikiran saya, apakah yang tadi sedang dimakan oleh sosok tersebut adalah Ajis, siswa penataran yang diumumkan hilang barusan. Biadab, siswa baru pun dijadikan tumbal olehnya, ucap Bu Endang dengan raut muka yang kesal. Suasana penataran di sore itu pun menjadi kacau dan riuh, karena telah hilangnya salah satu siswa penataran dengan misterius. Jam-jam berikutnya berlalu. Kami yang sedang mencoba mencari siswa tersebut tetapi nihil. Sudah mencari kesana kemari tidak kunjung mendapatkan hasil. Berharap siswa tersebut masih hidup atau meski sudah meninggal pun jasadnya harus kami temukan.
Bu Endang pun memutuskan agar semua siswa-siswi yang sedang melakukan penataran dikumpulkan di lapangan sekolah dan diawasi oleh guru-guru yang ikut melakukan penataran, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Setelah semuanya dikumpulkan, Bu Endang dan semua OSIS diperintahkan untuk mencari jasad dari Ajis, agar bisa menjadi bukti untuk dilaporkan kepada polisi. Karena sudah geram akan perbuatan kepala sekolah biadab itu yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ditambah, sekarang ada saksi mata, yaitu saya dan Sinta, memperkuat semua bukti untuk melaporkan perbuatan biadab tersebut. Ketika kami sedang menelusuri satu persatu ruangan di sekolah itu, tiba-tiba kami dikagetkan oleh teriakan dari arah lapangan sekolah. Mendengar itu, kami pun langsung bergegas berlari kembali menuju lapangan sekolah. Setibanya di sana, sudah ada siswa yang sudah dalam keadaan kejang-kejang dengan mata yang putih semua, sembari berteriak-teriak kesakitan. Bu Endang pun yang melihat kejadian tersebut, menyuruh salah satu guru pembimbing untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Tidak pikir panjang, guru pembimbing tersebut pun berlari untuk meminta bantuan. Kami yang kala itu sedang memberikan pertolongan pertama untuk kedua siswi tersebut. Dikagetkan dengan siswa lain yang sama seperti kedua siswa ini. Waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. Suasana penataran di malam hari itu pun menjadi kacau dan riuh akan kejadian-kejadian di luar nalar yang kami alami. Tidak berselang lama, guru pembimbing itu pun kembali ditemani oleh 7 orang warga dan 2 orang ustadz, membantu kami menyembuhkan siswa-siswi yang sedang tergeletak jatuh pingsan. Kedua ustadz itu pun menyuruh kami untuk berzikir dengan sekencang-kencangnya. Alhamdulillahnya, setelah beberapa saat, siswa tersebut pun masih bisa diselamatkan. Kedua ustadz tersebut menyuruh kami untuk menyudahi penataran ini, karena ada iblis yang sedang mengawasi mereka untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Dan untuk Ajis, dengan berat hati, dia sudah meninggal dunia, ujar kedua ustadz itu kepada kami. Saya pun yang mendengar ucapan ustadz tersebut tidak kuasa menahan air mata, yang seharusnya kami harus menjaga semua adik kelas kami, malah tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Bu Endang dan para guru yang lain yang mendengar berita tersebut sangat terpukul karena merasa gagal akan tanggung jawab yang mereka emban. Biadab, ucap Bu Endang dengan raut muka yang sangat kesal. Di malam itu pun semua siswa penataran dibubarkan dan disuruh pulang ke rumahnya masing-masing, agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya berikutnya. Bu Endang dan para guru yang lain berdiskusi di ruangan kesiswaan, yang kala itu ada kami, para OSIS dan kedua ustadz tersebut. Bu Endang pun memberanikan diri membeberkan semua perbuatan yang kepala sekolah ini lakukan dan melakukan pesugihan yang menumbalkan siswa-siswi yang bersekolah di sini. Mendengar kejujuran dari Bu Endang, kedua ustadz tersebut pun terperanjat kaget dan menyalahkan Bu Endang karena baru berani jujur sekarang. Saya terpaksa karena saya diancam dan nyawa saya taruhannya, ucap Bu Endang sembari meneteskan air matanya, merasa bersalah akan ketakutan untuk membeberkan semua kejujuran ini, yang mengakibatkan siswa-siswi tidak berdosa dijadikan tumbal oleh perbuatan biadab kepala sekolah tersebut. Ya udah, sekarang kita tuntaskan perkara ini, biar saya dan kakak saya yang membereskan makhluk itu, dan kalian cari kepala sekolah biadab itu, ucap Pak Ustadz tersebut. Bu Endang dan para guru pembimbing berserta kami sepakat untuk memutuskan perkara ini, agar tidak ada lagi korban tumbal selanjutnya. Kami semua berangkat untuk mencari kepala sekolah tersebut. Akan tetapi, ketika kami tiba di sebuah lorong yang mengarah ke arah kantin, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berwarna hitam legam, berkepala kerbau menengus marah ke arah kami semua. Kuku-kuku panjangnya yang seakan-akan ingin mencekram kami menambah kengerian dari sosok tersebut. Langkah demi langkah, sosok tersebut terus menghampiri kami. Pak Ustadz yang melihat sosok tersebut pun
meminta kami agar tidak panik dan merapatkan barisan untuk berdoa dan berzikir dengan sekencang-kencangnya. Perawakan sosok tersebut terus menghampiri kami, seakan-akan tidak takut dan tidak gentar mendengar zikir yang kami ucapkan. Tiba-tiba, dari arah belakang kami muncul kepala sekolah dengan mulut yang menyeringai seakan-akan sedang meledek kami yang sedang ketakutan. "Dasar manusia-manusia lemah," ucap kepala sekolah itu kepada kami. "Tolong hentikan semua ini, Pak. Jangan korbankan murid-murid yang tidak bersalah itu," jawab Bu Endang dengan nada yang seperti memohon. "Kamu ini, Endang, sudah saya peringatkan jangan ikut campur dengan urusan saya, malah membandel. Terserah kamu aja, Endang. Sekarang kamu yang akan saya jadikan tumbal." Seketika kepala sekolah tersebut seperti sedang membaca mantra, dan seketika makhluk itu mencekik Bu Endang membuat Bu Endang tidak bisa bernapas dibuatnya. "Hentikan, dasar kau manusia biadab. Jangan paksa saya melakukan ini kepadamu," ucap Pak Ustadz itu dengan nada yang sedikit marah. "Coba saja kalau kau bisa," saut kepala sekolah itu dengan nada yang sedikit mengejek kepada kami. "Ya sudah, kalau itu memang maumu, akan kuakhiri semua ini." Seketika Pak Ustadz itu pun mengeluarkan benda yang dibungkus oleh kain putih, dan ternyata itu adalah keris pusaka dari Pak Ustadz tersebut. Seketika keris itu ditancapkan ke dalam tanah, dan tiba-tiba muncul sosok serba putih dari dalam keris tersebut. Sosok serba putih tersebut melesat ke arah sosok tinggi besar secepat kilat, mengakibatkan sosok tersebut yang sedang mencekik Bu Endang melepaskan cekikannya. "Inilah akhir dari perbuatan bedapmu." Sosok tinggi besar tersebut seketika menggeram-geram kesakitan dan seperti terbakar dibuatnya. Seketika berubah menjadi sekumpulan asap yang pekat dan menghilang. Kepala sekolah itu yang melihat makhluk pesugihannya telah dikalahkan, mencoba untuk melarikan diri berlari menjauhi kami. "Cepat, kejar orang biadab itu," ucap Pak Ustadz tersebut kepada kami. Tidak pikir panjang, kami pun mengejar kepala sekolah tersebut. Akan tetapi, ketika kami sedang mengejar, kepala sekolah itu terjatuh dan kepalanya membentur besi tangga dan mengakibatkan dia tewas seketika. Kami yang melihat kepala sekolah itu sudah terbujur kaku di lantai, memutuskan untuk kembali ke dua orang ustadz tadi tersebut dan memberitahukan kalau kepala sekolah itu sudah meninggal dunia. "Ini karma dari apa yang dia perbuat selama ini," ucap kedua ustadz itu kepada kami. "Sekarang kita pergi ke atas, ke salah satu ruangan yang dari tadi mengganggu pikiran saya," ucap salah satu ustadz tersebut. Kami pun langsung bergegas ke atas ke tempat yang dimaksud, dan alangkah kagetnya kami ketika kami sampai di situ tercium bau busuk yang begitu menusuk ke hidung kami. Perlahan-lahan kami buka pintu ruangan tersebut. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada berbagai bentuk sesajen, dan ada 4 karung agak besar yang membuat kami penasaran apa yang ada di dalamnya. Satu persatu kami buka dan alangkah tercengangnya kami mendapati 2 karung berisi jasad manusia tanpa lengan masih berbentuk, dan 2 karung lagi hanya tersisa tulang belulangnya saja. Sontak, rasa mual seakan ingin memuntahkan semua yang ada di isi perutku melihat jasad manusia tersebut. "Bajingan, orang biadab," ucap Bu Endang dengan raut muka yang sangat marah. Kedua ustadz yang melihat tumpukan mayat tersebut menyarankan agar jasadnya segera dipindahkan dan dibawa keluar untuk dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Singkat waktu, keesokan hari pun tiba. Kala itu, di sekolah telah dipadati warga dan banyak polisi, dan telah berdatangan terpasang garis polisi di setiap bangunan sekolah. Kami semua siswa-siswi yang bersekolah di sekolah itu terpaksa harus mencari sekolah baru untuk kami menimba ilmu. Bu Endang dan para guru yang lain yang dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kejadian ini. Saya dan Sinta diminta sebagai saksi dalam kasus ini. Dan pada akhirnya
Sekolah itu pun ditutup dan dibiarkan terbengkalai sampai sekarang. Segini dulu cerita yang kali ini gue bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.